من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Yang pertama tentu seorang khatib akan mengingatkan dirinya secara khusus dan jamaah secara umum untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur yang paling utama adalah mengingat nikmat Allah berupa iman yang masih ada di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Kemudian dalam ayat yang lain Allah menyampaikan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan siapa yang mencari jalan selain Islam, maka tidak akan diterima amalnya dan dia di akhirat menjadi orang yang merugi. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kehadirat Allah kepada kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa beliau yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala dakwah menyebar sampai ke Indonesia dan kita menjadi salah satu pengikutnya yang tentu kita berharap syafaatnya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ketiga kalinya seorang khatib selalu mengingatkan untuk menambahkan lagi ketakwaan di dalam diri kita sembari mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan pernah sekali-kali mati kecuali di atas jalan takwa, yaitu menjadi seorang muslim. Dan di antara bentuk ketakwaan adalah kita berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah untuk mempelajari Al-Quran dan isinya sebagaimana sabda Nabi SAW, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Ketika umat Islam ini masih mau masuk ke rumah di antara rumah-rumah Allah, kemudian duduk mendengarkan Al-Quran dibacakan dan mempelajari isinya, maka akan diwariskan ketenangan pada hidup mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diberikan curahan rahmat. Wa dzakarallahu fiman indah, dan namanya akan disebut di sekeliling malaikat yang ada di sekitar Allah. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan diutus untuk menjaga mereka. Oleh karena itu maka ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, Allah mewajibkan seorang muslim paling tidak 1 minggu sekali untuk menghadiri Jumatan, salat Jumat sekaligus khutbahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, maka ketika diseru untuk salat Jumat, tentu termasuk di dalamnya adalah khutbahnya, maka bersegeralah dan tinggalkanlah semua urusanmu, maka menghadiri salat Jumat itu jauh lebih baik daripada semua urusan yang kita lakukan. Qul bidinazan ya Allah wa iyyakum. Dan tema ketakwaan yang saya bawakan pada siang hari ini yaitu bahwasanya kita semua adalah saudara. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada Quran surat Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara keduanya ketika bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Kemudian pada Quran surat Al-Imran ayat 103, Allah memerintahkan kita untuk bersatu di atas tali Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua dalam persatuan di atas tali Allah, yaitu agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dulu pada masa jahiliyah saling bermusuhan satu sama lain, lalu Allah mempersatukan hati kamu sehingga kamu menjadi saudara karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, disebutkan bahwasanya seorang muslim harus kemudian menyambut saudaranya dengan cinta dan ketulusan kasih sayang di antara mereka
Allah berfirman pada Quran surat Al-Hasr ayat 9, "Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqassuha nafsi fa ulaika humul muflihun." Dan orang-orang Ansor yang telah menempati Madinah lebih dulu dan telah beriman sebelum kedatangan mereka orang-orang Muhajirin, mereka mencintai orang-orang Muhajirin yang berhijrah kepada mereka ke Madinah dan tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka orang-orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka pada saat itu dalam kondisi kesusahan. Dan barang siapa yang dipelihara dari sifat kikir dari dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini menjadi dalil bahwasanya orang-orang di Madinah menantikan dengan sukacita kedatangan orang-orang Muhajirin dari Makkah yang tidak membawa apa-apa. Kemudian berikutnya Allah mengharamkan kita untuk berbuat zalim kepada saudara kita. Allah berfirman pada hadis qudsi, hadis riwayat Imam Muslim, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi faja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hambaku, aku haramkan kedoliman atas diriku dan aku jadikan di antara kalian keharaman itu juga, enggak boleh saling mendolimi, maka jangan pernah kalian saling menyakiti orang lain. Kemudian berikutnya Nabi SAW menyebutkan bahwasanya sifat dolim yang akhirnya merusak persaudaraan persahabatan itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat, sebagaimana sabdanya, "Ittaqud dzulma fa innad dzulma dzulumatu yaumal qiyamah." Jauhilah semua bentuk kedoliman, dan kedoliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat kita semua nanti, naudzubillah. Kemudian termasuk bentuk kedoliman adalah seorang yang mengambil hak orang lain tanpa cara, tidak dengan cara yang benar. Bahkan kalau perlu dia menggunakan instrumen-instrumen hukum tapi dengan cara-cara yang tidak benar. Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun." Dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, dan jangan kalian membawa urusan ini kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian harta yang lain dengan cara berbuat dosa padahal kalian mengetahui. Dan fenomena ini kita lihat hari ini, bagaimana ada hakim, jaksa, penuntut umum, terus pembela dan seterusnya yang mereka semua menerima suap atas apa yang diusahakan dari kebatilan, yaitu menguasai harta, menguasai apa yang dimiliki orang lain dengan cara tidak benar, bahkan dibawa ke pengadilan, dan akhirnya orang-orang dolim ini pun menang di dunia. Kemudian pada Quran surat Al-An'am ayat 45 Allah berpesan bahwasanya orang-orang yang berbuat kedoliman pasti Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya. Allah berfirman, "Faquti adabirul qaumil ladzina dzalamu walhamdulillahi rabbil alamin." Maka binasalah orang-orang yang dolim itu sampai ke akar-akarnya, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Dan ini kita sudah saksikan dalam sejarah. Fir'aun hancur sehancur-hancurnya, Haman juga demikian, Qarun juga demikian, kaum Ad, kaum Samud, dan kaum Lut, dan macam-macamnya. Maka ketika jenengan mau bersabar, maka tinggal tunggu waktu jenengan akan menyaksikan kehancuran orang-orang yang berbuat dolim. Kemudian pada sebuah riwayat hadis, Nabi SAW juga melarang, bahkan kedoliman itu juga tidak boleh dilakukan kepada orang non-muslim. Artinya jangan sampai kemudian kita sebagai orang Islam mendolimi orang non-muslim. Nabi mengatakan apa? "Man dolama mu'ahadan awin taqasohu aw kallafahu fawqa taqatih aw akhda minhu say'an bighairi tibin nafsin fa ana hajijuhu yaumal qiyamah." Siapa yang berani mendolimi orang kafir yang tidak Islam, yang dijamin oleh negara keamanannya, perlindungannya, seperti mengurangi haknya, memberikan pekerjaan yang melebihi kemampuannya, atau mengambil sesuatu yang dimilikinya tanpa kerelaannya, maka ketahuilah aku akan menjadi musuhnya nanti di hari kiamat. Dan kita tentu tidak mau bermusuhan dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya Nabi SAW juga secara tegas menyampaikan, ketika mendolimi saja tidak boleh, apalagi sampai membunuhnya. Maka Nabi SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman." Orang-orang yang berani membunuh orang non-muslim yang ada dalam negeri yang damai, yang tidak ada peperangan, maka orang itu tidak akan pernah mencium bau surga, padahal bau surga mampu dicium sejauh 70 tahun perjalanan, 40 tahun perjalanan. Qanibidin azan ya Allah wa iyyakum.
Kenapa kita tidak boleh mendolimi mereka? Karena mereka adalah makhluk Allah, dan bahkan Allah juga memerintahkan kita boleh untuk berbuat baik kepada mereka. Allah berfirman pada Quran surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Bahwasanya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sehingga kita sebagai seorang muslim tidak boleh mendolimi orang kafir, orang non-muslim, apalagi orang Islam. Dan Allah menegaskan lagi bahwasanya orang-orang yang dolim akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Az-Zumar ayat 51, fa asabahum sayyi'atu makasabu walladzina zalamu min haula'i sayusibuhum sayyi'atu makasabu wa ma hum bimu'jizin. Mereka akan ditimpa keburukan akibat apa yang telah mereka perbuat, dan orang-orang yang dolim di antara mereka itu kelak akan ditimpa juga keburukan akibat apa yang mereka perbuat, dan mereka tidak akan bisa melepaskan diri dari semua hukuman ini. Qanibidin azani Allah wa iyyakum. Dan termasuk satu hal yang harus kita perhatikan, bahwasanya doa orang-orang yang terdolimi itu mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, wattaqud dulma wattaqud da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hatilah dan takutlah kalian kepada doa orang-orang yang kalian dolimi, karena tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan. Dan bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi juga mengatakan, ketika yang didolimi pun orang kafir dan dia mau menengadahkan tangan ke langit, maka Allah tetap akan mau berkenan mengabulkannya, walaupun dia orang yang tidak beriman kepada Allah. Nabi bersabda, ittaqud da'watal madlum fa in kana kafiran fa innahu laisa dunaha hijabun. Hati-hatilah dari doa orang yang terdolimi meskipun dia orang kafir, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kedoliman itu sudah merata di penjuru negeri, dari mulai lurahnya, kalau perlu dari RT-nya, RW-nya, lurahnya, camat, bupati, sampai paling atas semua dolim, maka Ibnu Taimiyah mengatakan, wallahu yansurud daulah al-adilah walau kanat kafiratun wa yuhlikat daulah ad-dhalimah walau kanat muslimatun. Maka demi Allah akan menolong negeri yang adil meskipun itu negaranya orang kafir, tapi sebaliknya Allah juga akan menghancurkan negara yang dolim meskipun itu negaranya orang yang Islam. Oleh karena itu maka khonifiddina azani Allah wa iyyakum, persaudaraan dalam Islam itu diatur, dan salah satu bentuk bagaimana kita bersaudara di atas Islam yaitu tidak boleh mendolimi satu sama lain. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala azza min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Pada khutbah yang kedua saya meringkas apa yang saya sampaikan, bahwasanya seorang muslim itu bersaudara, dan di atas persaudaraan itu kita saling membantu, saling menolong, saling menguatkan. Ketika pun pada akhirnya kita berpisah jalan, berbeda keyakinan, maka kita sebagai seorang muslim tetap tidak boleh mendolimi orang non muslim, dan itu adalah ajaran kita yang harus kita pegang sampai mati. Makanya ketika ada orang yang mengajarkan hal-hal yang jelek untuk menganiaya tetangga yang non-muslim dan seterusnya, maka saya pastikan itu bukan ajaran Islam. Wa nibidin azani Allah wa iyyakum. Dan bentuk-bentuk kedoliman itu banyak. Salah satunya adalah ketika kita berhutang kepada saudara kita, maka kita harus membayarnya. Nabi SAW mengatakan matlul ghani dulmun wa qitaluhu kufrun. Orang-orang yang mampu bayar utang tapi enggak mau bayar utang, maka itulah orang dolim, dan bahkan kalau dia menyakiti atau membunuhnya, maka itu adalah dosa kekufuran. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, man akhadha amwalan nas yuridu
ada'aha addallahu anhu. Siapa yang kemudian berhutang kepada manusia dan dia punya niat untuk membayar dan mengusahakan untuk membayar, maka Allah akan mudahkan untuk melunasinya. Wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Tapi sebaliknya, siapa yang kemudian berhutang dan kemudian memang sengaja dari hutang itu dia ingin kabur, maka Allah akan menghancurkan dia. Kemudian di dalam sebuah hadis lagi Nabi mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yubda anhu. Bahwasanya ruh seorang mukmin itu tidak akan bisa masuk surga sampai hutangnya dilunasi. Oleh karena itu maka seorang muslim ketika melihat kasus-kasus korupsi yang sedemikian banyak dan sedemikian besar, 2025 ini hampir 1.000 triliun, nah, maka yang harus kita pahami itu adalah sebuah dosa kedoliman. Satu, jangan pernah mau mengikuti jejak langkah itu. Kemudian yang kedua, jangan pernah kepingin untuk melakukannya. Karena semakin besar yang diambil dengan cara yang dolim, semakin besar pertanggungjawabannya. Di dunia dia akan menanggung dan di akhirat juga. Oleh karena itu kita panjenengan yang hari ini mendapatkan amanah sebagai apapun, apakah sebagai kepala keluarga, maka tidak boleh mendolimi keluarga. Apakah sebagai pimpinan suatu lembaga, maka tidak boleh mendolimi anak buahnya. Ataukah sebagai pimpinan suatu negeri, maka tidak boleh mendolimi rakyat dan negerinya. Dan inilah agama kita, agama yang mengharamkan kedoliman dari level yang paling kecil sampai yang paling besar. Artinya ketika ada orang-orang yang melakukan kedoliman seperti itu, maka saya pastikan itu bukan ajaran agamanya. Walaupun ketika dia pakai rompi merah, biru dan seterusnya, dia pakai peci, jidatnya hitam dan seterusnya, maka sesungguhnya dia telah jauh dari ajaran agamanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina